Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala mulkiya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan teruskan kita surat At-Talaq. Hari ini insyaAllah kita akan belajar sama mula ayat yang keempat. Setelah Allah memberitahu kepada hamba-hambanya khasnya mereka yang menghadapi masalah ketidakharmonian dalam rumah tangga, jika mereka ingin dapat menyelesaikan masalah tersebut, ada dua perkara yang mesti dilakukan, kata Allah. Pertama, takwa Allah, maknanya mendahulukan apa kata Allah. Dan yang keduanya, tawakkul. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, selari dengan ketentuan sunnatullahnya dan syariatnya, kemudian menyerahkan keputusannya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah kepada hamba-hambanya yang hadapi masalah dalam kehidupan. Sekarang ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajalahun ayyada'na hamlahun may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wallahi, dan perempuan-perempuan yang, ini jamak daripada allati, muannas. Kalau seorang allati, jamaknya allai. Kalau alladhi untuk mudzakkar, jamaknya alladina. Dan perempuan-perempuan yang ya'isna, kalau diartikan secara harfiah, ya'isa itu maknanya putus asa. Jadi ya'isna, dan mereka perempuan yang telah berputus asa minal mahid, daripada haid. Ya, dah berhenti haid. Min nisaikum, dari istri-istri kamu. Sebab ini kita dalam rumah tangga, jenis nisa maknanya istri, bukan perempuan. In, jika irtabtum, kamu ragu, meragui.
Fa'iddatuhunna, maka iddah mereka, jadi iddah istri yang telah putus haid, istri yang diceraikan maksudnya di sini, yakni talatatu ashhur, 3 bulan. Bagi mereka yang masih haid, dalam ayat yang telah kita beri dahulu surah Baqarah, 3 kali sucian. Setelah putus haid 3 bulan Qamariyah. Dan idah selama 3 bulan ini juga berlaku bagi walai dan perempuan-perempuan yang lam yahid, nah, yang tidak pernah haid. Dari zaman kanak-kanak hingga remaja, kemana adalah perempuan yang sepanjang hayatnya tak pernah haid. Quran kata bagi perempuan yang sini bila diceraikan iddahnya juga 3 bulan. Wa ulatul ahmali, dan perempuan-perempuan yang mengandung. Terjemahan biasa, wa ulatul ahmali, dan perempuan yang mempunyai kandungan. Kandunglah. Hamlun. Ajalahunna, iddah mereka, jadi masa menunggu, ayyada'na, yakni mereka melahirkan, hamlahunna, kandungan mereka. Kalau terjemahan harfiahnya, ayyada'na, mereka meletakkan, hamlahunna, bebanan mereka. Hamalah itu membawakan. Jadi perempuan itu aja, perempuan yang sedang mengandung, tempoh iddahnya yakni hingga mereka meletakkan apa yang selama ini digendong. Salin. Wa may yattaqillaha, dan siapa saja yang takwa kepada Allah, lagi-lagi takwa kuncinya. Yaj'al, niscaya Allah jadikan, lahu baginya, yang orang yang bertakwa itu, min amrihi, dari urusannya, yusron, kemudahan. Allah akan, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan kemudahan bagi urusannya. Dan perempuan-perempuan yang telah putus haid dari istri kamu, jika kamu meragui dan ragu, maka idah mereka 3 bulan. Dan demikian juga idah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid. Bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil, idah mereka yakni hingga mereka melahirkan kandungannya. Saya bacakan dahulu tentang sababun nuzul, background ayat ini, masa ia diturunkan. Pertama, riwayat daripada Abu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya, ya Rasulullah, inna nasan yaquluna qad baqiya minan nisa. Sesungguhnya ramai orang di luar sana, ya Rasulullah, yang berkata, qad baqiya minan nisa man lam yadhkur fihinna syai', malam yudhkar fihinna syai'. Tetapi masih ramai perempuan baki di luar sana yang tidak disebutkan secara jelas oleh Allah tentang idahnya. Contoh tadi, perempuan yang putus haidnya, perempuan yang tidak pernah haid, perempuan yang sedang mengandung. Semasa ayat ini, sebelum ayat diturunkan, ketiga jenis perempuan ini belum disebutkan idahnya seperti apa. Yang telah disebutkan yakni perempuan yang masih haid 3 kali sucian, perempuan yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari, itu yang sudah disebut. Atau perempuan yang diceraikan sebelum dicampurinya tidak ada idah.
Jadi selepas turun ayat-ayat idah tentang sebagian perempuan yang ditalak, Abu Ubay bin Ka'ab beritahu, tanya kepada Rasul, ya Rasul, di luar sana ramai lah orang masih tanya, sebab perempuan-perempuan yang telah dibuat idahnya ini nampaknya hanya itu saja. Masih ramai perempuan yang idahnya tak disebut. Contoh macam mana kalau perempuan itu sudah perlu haid? Macam mana kalau mengandung? Lalu turun ayat ini. Itu sababun nuzulnya. Jadi ayat ini turun karena adanya pertanyaan. Ada yang lebih terperinci lagi. Ya, ini riwayat disandarkan kepada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Beliau berkata, ya Rasulullah, qad arafna iddatal lati tahid. Ya Rasul, kami dah tahulah berapa lama iddah perempuan yang diceraikan dan dia masih haid. Perempuan yang masih aktif haid, masih ada haid, bila diceraikan, kita tahulah iddahnya berapa, yakni 3 kali sucian. Fama iddatul lati lam tahidna. Lalu berapa lama iddah perempuan yang sudah tidak haid atau tidak pernah haid? Lalu turun wallahi lam yaisna minal wallahi yaisna minal haid. Turun ayat ini. Oh, kalau kamu nak tanya, Mas, perempuan yang sudah keluar haid, iddahnya kata Allah, lalu turun ayat inilah. Wallahi yaisna minal haid dan seterusnya tadi. 3 bulan. Falamma nazala qaulu ta'ala, tatkala ayat fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Iddah mereka yakni 3 bulan. Setakat itu aja ayatnya. Jibril sampai tahu pada Nabi setakat itu aja. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu iddah perempuan yang dah putus haid. Macam manalah iddah perempuan yang tak pernah haid? Tanya lagi. Lalu Allah perintahkan Jibril turun bawa ayat. Wallahi lam yahidna. Sambungan tadi kan. Dan juga perempuan-perempuan yang tak pernah haid. Iddahnya pun sama dengan perempuan yang putus haid. Setakat itu saja ayat itu. Lalu sahabat bertanya lagi, ada yang lain bertanya, ya Rasulullah, wa iddatul hawamil. Kan perempuan bukan hanya yang itu saja, ada karena perempuan itu sedang hamil, sedang mengandung. Lalu apa iddahnya? Berapa lama iddah perempuan yang hamil? Lalu Allah perintah Jibril lagi sekali, Jibril turun bawa ayat wa ulatul ahmali ajalahunna ayyatuhunna hamil. Dan perempuan yang mengandung iddahnya hingga ia melahirkan kandungan. So ayat ini rupanya turun sikit-sikit dan Allah turunkan sebagai jawaban bagi yang bertanya. Begitulah proses turunnya Al-Quran. Jadi bukan sekali harung satu ayat penuh, tidak. Mula-mula hanya turun ayat bunyi wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in tatum fa'iddatuhunna salah satu syur. Itu saja. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana pula kalau perempuan itu tidak pernah haid? Allah perintahkan lagi Jibril, turun lagi. Turun ayat, jawaban, wallahi lam yahidna. Dan masa 3 bulan, iddah 3 bulan itu juga berlaku bagi perempuan yang tak pernah haid. Setakat itu aja. Ada yang tanya lagi, bagaimana kalau perempuan itu mengandung ya Rasul? Mana kalau mengandung iddahnya? Jibril datang lagi. Wa ulatul ahmali ajalahuna ayadana hamlahun. Ini merupakan ya mas sekalian, ya, dalam masalah hukum hakam seperti ini, Nabi sebenarnya tidak diberikan oleh Allah otoriti untuk menentukannya. Nah, ini kaitan dengan masalah hukum hakam, 100% hak Allah. Hakut tasyrik, hak untuk mensyariatkan hukum agama, itulah hak
mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak terus memberi jawaban, selain Nabi menunggu turunnya wahyu. Wahyu turun. Dan ini bukti bahwa ayat Al-Quran bukan karangan dan rekaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebelum ayat ini turun, saya kata tadi, yang di Allah sebutkan, nah, idah yang Allah sebutkan sebelum ayat ini turun, idah bagi perempuan yang masih haid 3 kali sucian. Idah perempuan yang belum dicampuri oleh suaminya, kawin tengah hari, pukul 3 diceraikan. Tidak ada idah. Lagi satu, perempuan yang ditinggal mati oleh suami, idahnya 4 bulan. Itu saja. Kan masih ada perempuan-perempuan yang belum disebut idahnya. Lalu sahabat tanyalah, macam mana yang ini Rasul? Macam mana yang Rasul? Jadi Masya Allah, sahabat bertanya pada Rasul, jawaban punya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Nah, masih ada satu rupanya yang tertinggal. Kalau kita setelah Quran turun semuanya, 114 surah, baginda pun dah wafat, ada rupanya perempuan yang belum dan tidak disebut idahnya oleh Allah. Tapi benda itu mungkin. Yakni, kalau perempuan yang ditinggal mati, idahnya 14 hari. Jika perempuan yang cerita itu dalam keadaan mengandung, idahnya hingga apa? Sekarang, jika perempuan itu ditinggal mati suami dan sedang mengandung, idahnya? Enggak, ayat ini, ayat kita pelajari ini, ayat keempat ini, dan perempuan-perempuan yang sedang mengandung, idahnya hingga melah, itu maknanya perempuan mengandung tadi diceraikan hidup oleh suami. Suami menceraikan istrinya yang mengandung, sedang mengandung. Idahnya bukan 3 bulan, idahnya bukan 3 hari sucian, tapi hingga masalahnya macam mana jika seorang perempuan itu sedang mengandung, suaminya pula meninggal. Cari dalam Quran tidak jumpa, secara spesifik tak jumpa. Oh ya. Tapi kalau yang lain ada jawabannya. Berapa ya idah perempuan tu? Dia macam mana statusnya? Oh, dia masih haid. Senanglah dia kali suci lah. Macam mana dia? Semua ada jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya, perempuan yang ditinggal mati suami dan ia tengah mengandung. Macam mana tu? Hah? Maknanya idahnya ikut idah kematian atau ikut kehamilan. Idah orang hamil atau idah ditinggal mati suami. Quran tak ada. Ya, Quran tidak ada. Hadis pun tak ada. Di sinilah akhirnya ulama berbeza pendapat macam itulah. Jadi perbezaan pendapat ini bukan pasal bukan kadang-kadang ada dalil pun berbeza pendapat. Seperti kita katakan salah satu guru 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Berbeza kan? Idah perempuan yang masih haid yakni 3 kali sucian. Satu, yang kedua ada pendapat 3 kali haid. Lain. Ada dalil berbeza. Ini tak ada dalil macam mana? Menurut kamu yang mana ni? Menurut kamu. Tadi telah saya katakan contoh satu pendapat ya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yakni disalahkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika telah sampai kepada Ibnu Mas'ud perkhabaran tentang Ali bin Abi Thalib, karena Ali berkata fi iddatil hamil al mutawaffa anha inna 'alayha aqsal ajalain. Kata Ali,
Bila ada seorang perempuan yang sedang mengandung dan ditinggal mati suaminya, maka idahnya yakni mana yang lebih lama. Dari dua idah itu mana yang lebih lama? Dia Ali tak kata idah kematian atau idah hamilan, tapi idahnya yakni ikut mana yang lebih panjang. Contoh, seorang perempuan mengandung baru 2 bulan. 2 bulan. Kandungan biasanya berapa lama hingga bersalin ya? Sebab saya tak ada pengalaman, jadi saya tahu. Oke lah, antara 9 hingga 10 ya. Oke, hingga 10. Ini baru 2 bulan. Mana kalau ikut kebiasaan, perempuan itu akan melahirkan berapa bulan lagi? Ini baru 2 bulan nih, 7 bulan kan? 7 bulan. Jadi bila 7 bulan melahirkan, maknanya idahnya sudah habis kan? Habis kan? Dan tapi perempuan ini ditinggal mati suaminya semasa mengandung. Idah kematian 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang mengandung tadi menggunakan kaidah idah ditinggal mati suami, mana selepas 4 bulan 10 hari daripada kematian suami, ambillah idahnya. Walaupun dia belum bersalin, betul. Walaupun dia belum bersalin. Kalau ikut idah kematian. Tapi kalau ikut idah kehamilan, katalah 3 bersalin. Masalahnya bagaimana jika perempuan yang umur kandungannya sudah 9 bulan? Tunggu hari untuk salin. Suaminya pula meninggal. Ikut idah yang mana? Kalau ikut idah kehamilan, 10 hari berikutnya habis baru salin. Kalau ikut idah kematian, kena tambah lagi. Kan masalah kan? Sehingga Ali bin Abi Thalib dikatakan, pendapat Ali yang diterima oleh Ibnu Mas'ud, Ali berbuat, yakni ikut mana yang lebih lama. Kalau yang lebih lama itu idah kehamilan, ya itu. Kalau yang lebih lama idah kematian, karena baru meninggal suaminya, kemudian 1 minggu dah bersalin. Jadi kena tambah lagi 4 bulan lagi kan. Nah, macam itulah kalau ikut Ali bin Abi Thalib. Wajul adma asyar wasok dan 4 bulan 10 hari. Tapi pendapat Ali bin Abi Thalib ini diberi komentar oleh Ibnu Mas'ud. Karena sahabat pun biasa itu jangan berbeza pendapat itu. Biasa sangat lah. Biasa sangat berbeza pendapat. Kalau sahabat pula tuh. Semua murid Rasulullah. Tapi bagusnya mereka ini, ya, baiknya, walaupun berbuat tak pernah gaduh. Sekarang ini lah. Bisa sedikit pun gaduhnya dan menjelang kiamat. Jadi contohilah, kita bukan hanya mencontohi mengikuti apa pendapat sahabat, tapi hendaklah kita juga mencontohi mengikuti cara sahabat ketika sikap para sahabat ketika mereka berbeza pendapat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sampaikan. Agak panjang. Qala Ibnu Mas'ud, la nazala suratun Nisa al-Qusra, surat Talaq, surat Nisa pendek. Apa surat Nisa Qusra? Surat Talaq ba'da Tulaq. Surah Nisa pendek itu diturunkan selepas surah Nisa panjang. Surah Nisa dalam Al-Quran ada 2 istilahnya. Satu An-Nisa, surah yang ke-4 itu. Yang kedua surah Tolak. Surah Tolak ini nama yang lain, yakni surah An-Nisa pendek. Qusra. Kenapa? Karena kedua-dua surah ini banyak membicarakan tentang kepentingan kaum wanita. Jadi itu saya katakan, kaum wanita wajib tahu kedua surah ini. Wajib tahu perempuan. Dan terutamanya lelaki pun kena tahu. Perempuan wajib tahu dan terutamanya lelaki.
Yang benar dua-dua kan? Nah, sekarang ya Allah. Ngeri lah, sebagai sangat mengerikan akhir zaman. Itulah bila sudah jauh seakan-akan orang Islam tak punya Quran. Mana ya? Ai laisat ayatun suratul binasikhah. 5 fi ayati surati Tolak. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ini bermakna tidak mungkin ada satu ayat pun dalam surah An-Nisa panjang yang memansuhkan ayat yang ada dalam surah Talak. Apa sebab? Apa sebab tidak mungkin ada satu ayat pun dalam surah Nisa panjang menghapuskan ayat yang ada dalam surah An-Nisa pendek. Apa sebab? Ya, tak mungkin kan? Tidak mungkin yang turun awal itu tak mungkin. Artinya surah ini, ayat yang dalam surah ini tetap berlaku. Tetap berlaku. Tuh kata Ibnu Mas'ud. Wa ya'uduha khabaru Sabi'ah bin Haris bin As. Jadi dikuatkan lagi berdasarkan kisah tentang sahabat Nabi nama Sabi'ah. Ada nama Sabi'ah, ada nama Subai'ah binti Haris al-Aslamiyah. Sahabat Nabi Sabi'ah binti Haris al-Aslamiyah. Beliau ini ditinggal mati oleh suaminya. Namanya Sa'ad bin Khawlah. Suaminya Sa'ad bin Khawlah meninggal ketika menunaikan haji wida menyertai Nabi SAW. Sahabat Nabi, mengikuti Nabi, haji sekali seumur hidup. Umat Islam sekarang lebih hebat daripada Rasulullah. Nabi sekali. Sekarang kalau tak 7 kali tak puas hati. Sahabat banyak sekali. Meninggal di Makkah, watarokaha hamilan. Masa itu ketika Sa'ad bin Khawlah meninggal, istrinya yang bernama Sabi'ah binti Haris itu sedang mengandung. Maknanya Sabi'ah statusnya dia ditinggal mati oleh suami dan dalam keadaan coba idahnya mana? Tanya ayah tak jumpa. Inilah yang saya katakan. Tanya ayah tak jumpa. Ini penjelasan Ibnu Mas'ud. Famadu'at ba'da wafatihi dan kemudian si Sabi'ah ini melahirkan anak selepas kematian suaminya lebih kurang hanya 15 hari selepas itu. 2 minggu ya dah. Macam mana nih? Kalau ikut ayat ini, ya ada, sudahlah. Habis kan? Kalau ikut surah Tolak. Melahirkan anak, habis idah. Kalau ikut surah apa namanya nih An-Nisa, tambah lagi 4, kan begitu kan? Karena kalau ikut yang wakilah bi arba'ina laila wasta'danat Rasulullah SAW fi tazawwuj. Lepas saja habis idahnya karena sudah bersalin mereka anak, beberapa hari kemudian dia datang, Sabi'ah ini datang menemui Rasul SAW. Jumpa Nabi ini rupanya ista'danat, minta izin. Minta izin nak kahwin. Dan itu biasa, sahabat itu biasa. Benda halal kan tadi. Sahabat ini kalau hukum makam tidak ada istilah malu atau segala. Mereka malu jika haram. Jadi istilah patut ke tak patut itu tidak ada dalam kaum sahabat. Tak patut. Patut tak patut itu sangat kuat menebal dalam budaya Melayu. Tapi halal haram kadang longgar. Jumpa Nabi minta izin nak kahwin. Apa jawab Nabi? Qad halalti. Oh puan, sudah halal. Fangkihi in syi'ti. Kawinlah kalau puan nak kawin. Nabi izinkan. Kenapa Nabi izinkan? Karena idahnya sudah habis. Walaupun suaminya baru meninggal 2 minggu
Pas. Ini bermakna jawaban Nabi itu mengesahkan bahwa idah perempuan yang mengandung, ya, apa namanya, menurut berdasarkan ayat ini, yakni hingga mereka anak, walaupun perempuan tadi ditinggal mati suami. Rawathu Ummu Salamah Ummul Mukminin wa qala Mu'adzab, dan juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermakna pendapat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan idah perempuan tadi pilih mana yang panjang. Dia mengandung, dijadikan oleh suami, idahnya pilih idah mana yang panjang. Kalau idah yang panjang itu idah kematian, ya itulah. Kalau idah yang panjang itu idah kehamilan, itu. Tapi dibantah oleh, ditolak atau tidak setuju oleh Ibnu Mas'ud, yakni tetap berpendapat idahnya bagi perempuan yang hamil hingga bersalin. Sudah. Bersalinnya itu katalah mulai pada ceraikan itu atau tinggal mati itu 10 bulan lah, 5 bulan. Itu yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud berdasarkan hadis Salamah Ummul Mukminin berkaitan dengan kisah Sabi'ah binti Haris. Jadi 2 minggu kalau 1 hari. Sama. Sebab idahnya tak ada kena-mena dengan kematian. Sebenarnya idahnya kaitannya dengan salin, melahirkan anak. Jadi bukan pasal kalau 2 minggu ikut idah. Hamil, kalau 1 hari ikut idah. Wah, itu maknanya itu tidak objektif. Itu berarti lalu apa kena-mengena, apa beza 2 minggu dengan? Yalah, kalau 1 hari itu kalau dikatakan habis idah itu macam tak patut. Kan nanti alasannya tak patut. Sedangkan la ayata fil Qur'anil Karim la patuta. Ustaz, bila kita bagi suami, idah tu disebabkan kenapa? Pertama, idah itu yakni masa, idah itu maknanya bilangan ya, masa menunggu. Ya. Masa menunggu. Maksudnya kan baik, kalau orang hidup, orang diceraikan hidup, ada idah. Kan? Salah satu hikmahnya kata, ada satu pendapat benar, yakni untuk memberi kesempatan pada si suami sama ada nak rujuknya atau tidak. Tuh, kalau cerai hidup. Tapi kalau perempuan yang ditinggal mati suami, kenapa mesti idah? Sedangkan suami pasti tak punya keinginan untuk rujuk. Ya iya kan? Dan kalau rujuk pun pasti tak mau yang hidup. Tapi macam mana tiba-tiba datang? Sebab itu alasan bahwa hikmah idah itu untuk memberi peluang kepada suami agar dia dapat rujuk semula. Pendapat itu taklah begitu kuat. Alasannya tak begitu kuat. Hikmah idah itu tak kira idah cerai hidup ke, idah kematian ke, tujuannya yakni hikmahnya ya, untuk mengetahui suci atau tidaknya rahim perempuan tersebut. Betul. Iya. Ada scientific evidence. Untuk mengetahui suci atau tidaknya rahim perempuan tersebut. Saya bacakan contohnya jamaah sekalian. Saya bacakan ini. Al-i'jaz al-ilmi, satu mukjizat Al-Quran dari segi ilmiah, mukjizat saintifik. Al-Quran ini kitab yang penuh dengan mukjizat
Dan salah satu daripada aspek kemukjizatannya yakni dari sudut ilmiah, ya, saintifik lah. Yang baru diketahui abad kita dan belum diketahui pada zaman turunnya Al-Quran. Ini bukan maknanya para sahabat ni tak erti ya, bukan. Karena memang Allah belum dedahkan ilmu itu. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah cerita akan rahsianya, tetapi Allah belum bagi tahu rahsia indah itu kepada sahabat-sahabat Nabi. Allah beritahu kepada kita hari ini. Sampaikan secara umum panjang ini ini saya ada artikel dalam bahasa Arab ini. Ini seorang saintis dan juga pesarah desain di Mesir, Dr. Rafiq Misri namanya. Saya suka mengutip yang beragama Islam aja lah. Walaupun ada yang beragama bukan Islam dan diberikan nama masuk Islam. Wa qad tamma ar-raddu ala hadis wa qad athbata dirasah al-hadisah anna ma' ar-rajul yahtawi ala 62 naw'an min buruthin. Wa anna hadha al-ma' yakhtalifu bi rijali ila akhar. Wa li kulli rajulin basmatun fi rahmi zawjatihi. Berkajian saintifik bahwa setiap laki atau sperm laki ini mengandungi sebanyak 62 jenis protein tertentu, rutin tertentu. Dan dalam rahim perempuan atau dalam diri perempuan itu ada semacam istilahnya bahasa Melayunya yakni fingerprint. Bahasa Melayu fingerprint pula. Apa fingerprint? Fingerprint. Bahasa Melayu. Cap jari ini thumbprint kan ini finger. Finger ini bukan di sini maksudnya. Kalau ini thumbprint kan. Istilah fingerprint itu mana ada semacam kesan ya. Ada kesan, ada jejak. Ada jejak. Maknanya kalau umpamanya ada sesuatu, contoh kecil. Kalau ada orang masuk ke rumah kita, kan, sebenarnya di orang itu telah meninggalkan jejak kesan di rumah kita. Kan? Kalau bukan DNA-nya karena pernah pegang pintu, ya, kan? Atau mungkin bekas kasutnya, yang dapat itu bekas kasut itu, kan? Atau mungkin kalau dia meludah di situ ada atau rambutnya. Nah, kesan-kesan yang ditinggal itulah namanya istilah fingerprint itu jejak ya. Ya macam itu. Dalam bahasa Arabnya dipanggil basmah atau bismah. Itulah jejak macamnya. Saya yakin rumah saya ini, saya tahu rumah ada yang masuk. Nah, walaupun tak ada pintu, tak ada, tapi ya macam mana? Nih, ini bukan DNA ahli keluarga saya di sini. Tak paham. Di situ ada DNA, di situ ada rambut. Itu adalah fingerprint itu macam mana? Basmah besar. Nah, rahim perempuan ini boleh menyimpan basmah ini. Artinya bila seorang suami berjumpa dengan istrinya, ya, maka sperm lelaki tadi, sebagiannya DNA-nya ada disimpan, dikesan oleh itu. Ya, boleh ditrace. Dan body perempuan ini ada satu kemampuan untuk sentiasa mengingati bahwa ini bukan bagian dirinya. Diri perempuan ini sangat ajaib jamaah sekalian. Karena dia tidak boleh menerima sesuatu yang datang dari luar. Hakikatnya. Kalau ada sesuatu yang datang dari luar bukan daripada dirinya, pasti mempunyai reaksi yang sangat dasar.
Ini penjelasannya agak panjang. Contohnya, kalau perempuan katalah suami istri telah suami istri kemudian mengandung, tengoklah kesan daripada mengandung. Minggu pertama, kedua, saya tak ada pengalaman ya, saya hanya bacanya lah. Macam mana ini loyo lalu rasa. Itu nasib baik. Salah satu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa, inama amruhu idza arada syai'an ayakul lalu kun fayakun. Allah boleh saja nak ciptakan janin dalam rahim itu, kun jadi janin, 2 hari lahir, boleh. Kalau Allah kehendaki. Tapi kenapa daripada nutfah jadi alaqah jadi mudghah, perkembangan embrio ini perlahan-lahan. Jamaah sekalian, perkembangan perlahan-lahan itu pun mempunyai impak yang sangat dahsyat pada upaya mengandungnya. Dari emosi dia, dari segi ini. Bayangkan kalau tiba-tiba jadi janin. Boleh mati. Sebab perempuan haknya tidak boleh menerima sesuatu yang bukan dari dirinya, dari luar. Tak boleh. Dan itu disimpan rapat-rapat dalam diri perempuan itu. Ada satu ya yang boleh sentiasa mengingati lah. Ini ada, ini masih ada, ini masih ada. Busmah itu masih ada kesannya. Ya, kesannya masih. Ya, sebab itulah bila perempuan yang dicerai tadi katakanlah serba diceraikan perlu idah kan. Kalau perempuan masih haid, idahnya 3 kali sucian kan. Kemudian haid. Haid kali yang pertama maka dia akan dapat mengeluarkan busmah. Fingerprint itu 32% sudah mulai dibuang. Sudah hilang kurang 32% kan. Nanti tunggu haid yang berikutnya, yang kedua dia akan menghilangkan lagi 67%. 67. Lebih banyak, tadi hanya 32. Untuk yang berikutnya jamaah sekalian, 67 hingga 72. Yang terakhir, bila perempuan itu haid yang terakhir kali bagi perempuan yang dihaid tadi, maka fingerprint dalam tubuhnya, yakni benda asing dari luar tadi, 99.9% hilang. Artinya jika perempuan tadi habis idah kemudian baru kawin, maka ia akan mendapatkan yang lain yang tidak bercampur dengan yang. Sekarang Anda bayangkan kalau perempuan tidak ada idah, dicampuri oleh suami pertama, kawin lagi, keluarga maknanya, dan itu akan bercampur berbagai macam rutin lelaki. Dan Anda bayangkan itu adalah penyakit yang maha dahsyat. Karena salah satu rahasia kenapa kalau itu perempuan tidak boleh berpoliandri. Lelaki poligami kan, perempuan tak boleh bersuami lebih satu dalam satu masa kan. Boleh kawin lagi, tapi kena tunggu habis. Nak bahasa mudahnya, nak pastikan rahimnya itu sudah betul-betul bersih. Jangan masih ada sabihin. Itu bagi saya luar biasa lah, sangat. Nah, kenapa untuk orang yang ditinggal mati suami tadi agak lama? Hingga sampai 4 bulan? Nah, bro kajian dia mas kalian. Berdasarkan psikologi, bila orang tinggal mati suami, apalagi selalu bergantung pada suaminya yang sangat-sangat dahsyatnya, sehati sejiwa, tiba-tiba meninggalnya pula mengejut, pasti dirundung, sedih, murung, maknanya pastilah emosi dia terganggu. Ketika seseorang emosi terganggu, sangat lambat untuk membersihkan, sehingga Allah bagi masa lebih. Jadi itu bukan hanya berkabung saja. Memanglah itu ada dipakai al-ihdath, ihdath itu berkabung. Dan perempuan boleh berkabung lebih maksimum 3 hari, kecuali bagi suami yang meninggal. Bagi suami yang meninggal. Seorang perempuan dibolehkan berkabung bagi kematian seseorang maksimum 3 hari, kecuali perempuan berkabung bagi suami yang meninggal 3 bulan.
Bagi lelaki sebenarnya tidak ada kebenaran berkabung. Iya. Ini saya jelaskan dulu tempat yang lain dahulu. Pasalnya ihdad. Lelaki tidak ada kebenaran untuk berkabung walaupun setengah hari. Yang lelaki kemudian berkabung selama 40 hari pakai baju hitam coklat. Apa pasal? Berkabung tidak semestinya kemudian kawin ya. Yang terkawin itu iddah. Kan tak ada kenaman dengan kawin. Kabung ini tak ada kenaman dengan kawin. Yang ada kenaman lain yakni beriddah. Kan habis iddah boleh kawin. Pertanyaan, adakah suami ada iddah? Itu bisa katakan. Apakah suami ini ada iddah? Ada. Kan dulu pernah saya katakan. Suami yang punya 4 istri, kan, dah tak boleh kawin kali yang kelima kan? Diceraikan istrinya yang satu. Oke. Istri yang satu masih dalam iddah kan? Bila masih dalam iddah, istri itu statusnya masih mana suami tak boleh kawin. Istri pun suami ada iddah juga. Tapi iddah tadi yang ditujukan untuk itu. Apa? Untuk mengetahui bersih atau dia kandungan rahim si perempuan. Itu lebih tepat daripada kita memahami rahasia iddah, memberi peluang pada suami untuk berpikir semula nak rujuk atau tidak. Ya kalau cerai hidup. Kalau cerai mati, kan dia nak mati nak pasal aku nak rujuk atau tidak. Sebab kalau rujuk pun tak mau, lari. Masya Allah. Jadi ini luar biasa ini. Wahuna yakun rahmu qad tamma tadhiruhu minal buswati sabiqah. Ketika sudah haid kali yang ketiga, bagi yang 3 kali sucian kan, haid, maka saat itu rahim akan sudah menjadi sempurna, bersih, sebersihnya 100% daripada busma asabiqah, daripada busah nih fingerprint suami yang sebelumnya. Wasara musta'id dan listiqbali bismillah. Dan saya itu perempuan tadi sudah bersedia untuk menerima usmah yang lain. Itu luar biasa bagi saya. Sangat. Baru diketahui abad kita ini ya Mas Gani ya. Dulu belum. Tapi Ustaz yang Nabi kata boleh kahwin itu lepas buat salin tu. Bila bersalin sudah automatically bersih. Bila bersalin dengan mereka anak, semua fingerprint yang dari suami atau laki itu hilang lenyap selenyap-lenyap. Iya, hilang. Saya itu kenapa ya, Masya Allah, apa namanya, waliyadzubillah ya, perzinahan dalam Islam diharamkan, sangat terkutuk. Apa namanya, poliandri tidak dibenarkan. Karena itu hikmahnya dari segi kesehatan. Jadi bagi menjaga kemuliaan perempuan itu sendiri sebetulnya. Jadi non muslim yang tidak didasar. Berarti betul. Iya. Betul. Dan itu telah 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 disahkan. Itu telah disahkan. Ya contohlah salah seorang daripada pengkaji ya para ini, Dr. Jamal Edin Ibrahim, itu seorang profesor toksikologi. Kami belajar dulu namanya pakar toksikologi. G itu tidak ada G betul, ada H. Teknologi. Ya ini bidang ilmu yang belajar tentang efek kesan yang membahayakan daripada zat kimia terhadap organisme kehidupan. Daripada University California dari Serikat. Itu salah satu dokter muslim yang buat kajian ini. Dan juga ada dokter non muslim namanya Robert Gilham. Gilham. Gilhem.
Duilhem. Jenis silent. Gelem, Glentem aja lah, Robert Glentem. Jadi ikan tuh. Ya itu saya ingat bukan orang rupa. Baik, biar ada juga seorang yang pakar dalam bidang toksologi ini pernah buat kajian ya, tentang yang untuk membuktikan bahwa apa busmah atau apa tadi fingerprint ini jejak apa rekam jejak bekas ya, rekam jejak bekas yaitu seorang lelaki akan hilang lenyap sepenuhnya daripada rahim perempuan yang dipasangannya paling tidak selepas 3 bulan. Baru betul bersih. Sehingga perempuan tadi jika kawin lelaki yang lain pun tidak lagi akan menimbulkan mudarat. Karena sudah habis atau apa bersalin lah, kalau bersalin sudah pasti itu. Tak perlu dikaji sudah sah. Sehingga jika si apa namanya karena apa? Karena lelaki suami pertama pasti akan meninggalkan busmah dalam rahim perempuan ini. Dan ia akan hilang sedikit-sedikit kalau dia bukan orang yang hamil, yakni dengan haid pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Untuk meyakinkan kajiannya si Robert Gilhem ini, dia pergi ke Afrika mencari negara-negara Muslim di Afrika, bukan yang Kristen ya, negara-negara Muslim yang taat, bukan Muslim yang taat, bukan Muslim IC ya, bukan Islam IC. Sebab dalam IC agama Islam, tapi dipanggil apa tuh? Non-practicing Muslim nggak apa? Ada ke macam itu? Mana ada istilah itu? Manusia ini betul-betul nipu diri sendiri lah. Mana ada dalam Islam dipanggil, oh saya Muslim tapi tak praktis. Tanya Quran, tak jumpa dalilnya. Jadi pergi ke Afrika, cari negara Muslim yang majority apa namanya warganya taat apa kepada Islam. Jadi tidak semua warga negara dia buat kajian di sana. Dari hasil kajiannya, Robert ini menemukan apa setiap wanita hanya mempunyai busmah, hanya memiliki rekam jejak pasangannya saja. Wanita-wanita Muslim yang taat di Afrika setelah dibuat kajian dalam rahimnya hanya mempunyai atau hanya ada busmah suaminya saja. Maknanya tak ada campur laki lain, campur laki yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa perempuan tadi suci, tidak pernah melakukan satu jenayah fahisyah. Sementara ketika dia buat kajian di satu perkampungan, suatu daerah non-Muslim di Amerika Serikat, negeri dia, banyak wanita-wanita yang mempunyai busmah atau apa namanya ini fingerprintnya macam-macam, bukan hanya satu. Ya, DNA lah. Itu semua tuh kayaknya dengan DNA, dari darah DNA. Dan adalah darah tentu yang diambil itu. Membuktikan kebanyakan wanita-wanita Amerika Serikat mempunyai banyak busmah lelaki dalam rahimnya. Dan itu membuktikan bahwa perempuan non-Muslim di Amerika ini melakukan hubungan dengan banyak lelaki, walaupun sudah bersuami. Lebih mengejutkan, akhirnya dia pun karena itu bukan bersuudzon tapi ingin kepastian. Akhirnya si Profesor Robert pakar toksologi ini buat kajian kepada istrinya. Ya, kajian pada istrinya. Ya dia seorang ilmuwan mesti bertanggung jawab kan. Alangkah terkejutnya ketika ia mengkaji wajah pada istrinya sendiri, ternyata istrinya mempunyai 3 jenis busmah dalam rahimnya. Bukan dulu-dulu mana 5 tahun, karena ini hanya dalam 3 kali haid sudah hilang.
Jangan kata, oh itu mana yang masa dulu-dulu 5 tahun. Dari 5 tahun dah tak ada lah. Paling lama hanya 3 bulan. Iya. Gusmah lagi itu simpan dalam perempuan itu paling lama 3 bulan. Jadi setelah dikaji, dalam diri istri aku ini ada 3 jenis gusmah lelaki lain selain dirinya. Dan setelah buat kajian lebih dalam lagi, kalau bagaimana cara teorinya, akhirnya yakin daripada 3 orang anaknya hanya seorang sajalah yang betul-betul anak dia. Hanya seorang saja yang betul-betul jadi anak dia. Ya, dengan keyakinan berdasarkan fakta ilmiah yang tidak boleh disangkal. Macam mana nak membantah? Ini fakta ilmiah. Kalau tuduhan perlu saksi kan? Ini buktinya dah. Ceritanya akhirnya si Ibu ini menceraikan istrinya dan kemudian ia memeluk agama Islam. Karena hanya Islam saja betul-betul mampu menghormati, mampu menyucikan dzurriyyah. Hanya Islam saja yang mampu memastikan, menjaga, memelihara kesucian anak. Diceraikan istrinya karena terkejut monyet lah. Rupanya 3 anak lagi seorang yang betul-betul gusmah. Dan maknanya selama perkawinan dan bukan dalam beberapa tahun, ya dalam 3 bulan 4 bulan sebelumnya dia telah mengadakan hubungan mana sudah ya istilahnya apa ya playing tribute lah. Mana sudah playing tribute. Don't play tribute lah. Don't play tribute. Bahasa Melayu kan gitu. Ya, kebanyakan perempuan Amerika yang non Muslim. Jadi dia sudah buat banyak, mana sudah yakin lah. Buat kajian di Afrika yang dia Muslim dan yang taat Muslim, tapi hasilnya semua sama. Muslimah di Afrika yang patuh pada agamanya didapati hanya menyimpan, hanya ada kesan jejak langkah gusmah satu saja dari suami. Itu hikmah fidah itu di situ telah. Jadi itu saya katakan dari masa belajar dulu telah dijelaskan kata pensarah ayat hukum ini. Ketika ditanya apa hikmah iddah ini Prof? Ya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan iddah ini disyariatkan oleh agama. Yang pertama ada pendapat yakni untuk memberi peluang kepada suami yang menceraikannya sama dia rujuk atau tidak. Apalagi itu talak raj'i kan. So, alasan pertama. Yang kedua, yakni untuk mengetahui bersih atau belum bersih atau tidaknya rahim perempuan tadi. Tapi kata pesara itu, saya cenderung kepada pendapat yang kedua, bukan pendapat yang pertama. Sebab kalau pendapat pertama untuk memberi ruang pada suami untuk rujuk tidak, macam mana pula perempuan yang dia mati kena iddah. Kan perempuan yang ditinggal mati suaminya kan perlu iddah juga. Wah, suaminya dah tak ada keinginan untuk rujuk. Iddah. Apa dia? Iddah yang kematian suami itu, yang puan itu dah tak ada haid. Iya, sama. 14 hari. Ya, karena kena apa? Karena memang itulah ayatnya. Dan tidak pernah dimasuk. Dimasuk. Jadi bagi perempuan iddah 40 hari sebenarnya ulama sepakat ia bukan hanya masa iddah yang Allah tetapkan, tapi ia juga masa ihdah. Ada istilah iddah, al-iddah. Iddah itu tadi macam-macam itu masa menunggu dah. Dan ada istilah al-ihdah di dalam hadis ihdah. Ihdah ini berkabung. Jadi kalau bagi istri, boleh disebut iddah, yaitu dan juga disebut berkabung. Masa sebab awal tadi
bagi perempuan tidak dibenarkan berkabung bagi kematian seseorang lebih 3 hari. Tak boleh. Yang meninggal ayahnya ke, ibunya ke, anaknya ke, saudaranya ke, kawan karibnya. Boleh dibenarkan berkabung, tapi tak boleh lebih. Mana lebih itu sudah kena kehidupan kena berjalan semula dah luar biasa. Kecuali bagi suaminya yang meninggal. Islam benarkan hingga 4 bulan 10, yaitu ihdat. Tapi juga idah sekaligus, itulah. Nah, sementara yang dicerai hidup itu tak ada ihdat. Ihdahnya kayak ada kematian. Cerai hidup, yang ada idah di hubungan tu. Ya, itu idah bukan ihdat. Idahnya Ihdat itu berkabung. Mana dicerai dulu berkabung? Dan berkabung itu sebenarnya hanya Allah Islam benarkan hanya untuk kaum wanita. Kaum lelaki tidak dibenarkan berkabung walaupun setengah hari. Ya. Jadi yang ada kaitan berkabung, idah yang ada kaitan berkabung itu hanya satu ini aja. Kalau yang ditinggal mati suami. Yang lain tak ada. Tak ada. Berkabung boleh secara umum. Siapa yang meninggal hanya itulah tak lebih 3 hari maksimum. So itu Mas Safi tegas. Tegas Mas Safi dalam hal ini. Dikata wa inni akrahu al-maktam dalam kitab Mas Safi al-Um. Beliau. Wa inni akrahu al-maktam. Dasarnya aku sangat tidak menyukai. Akrah itu tak sukalah. Tidak menyukai al-maktam. Al-maktam bukan maknanya istri patam, bukan. Oh, maktam itu mesti perempuan, sebab lakinya maktam. Maktam itu bahasa Arab. Maktam artinya al-ijtima fi baitil mayit ba'da wafatihi. Berkumpul-kumpul di rumah orang yang ditinggal mati ahli keluarganya selepas kematiannya. Katalah selepas kematian ada orang kumpul di rumah itu 3 hari ke 6 hari kumpul. Walaupun tidak ada makanan. Walaupun tidak ada makanan. Ini Mas Syafi'i yang kata nih. Fa innahu yujaddidul hazan, karena yang itu akan memperbaharui kesedihan. Akan memperbaharui kesedihan. Sedangkan bila ada kematian, ahli keluarga sebenarnya tidak disuruh untuk bersedih, disuruh untuk bersabar. Semakin hilang rasa sedihnya, murungnya, semakin bagus. Semakin bagus. Sebab itu bagi perempuan mungkin agak lambat menerima hakikat, ya dibagi masa 3 hari lah kalau anak. Lebih itu dah tak boleh lagi. Kasihan, masih menangis. Berarti masih menangis karena dia mati oleh anaknya. Masa doa cikgu kata dia cerah masa depannya. Dia juara, dia best student, banyak tawaran. Ya apa yang lau nih? Macam mana boleh cerah masa depan? Masa depan itu akhirat, bukan coba masa ada satu company itu dah book lah nak jadikan manager, walaupun baru tingkatan 3. Apa ke benda? Lalu sedih karena menginginkan itu. Itu tidak boleh itu. Ya. Boleh, ziarah takziah disuruh. Ya, apa mana takziah? Nanti takut tak paham pula mana takziah. Apa mana takziah? Takziah bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Apa mananya? Takziah itu sebenarnya terjemahan umumnya Mas kalian. Terjemahan umum lah daripada azza yang azul itu, yakni menghibur. Artinya kita datang itu mesti pastikan kita dapat memberi bantuan, membantu kepada ahli keluarga yang itu untuk mampu bersabar. Sama ada meringankan bebanannya. Contoh pada zaman Nabi bila ada orang meninggal, jiran-jirannya suruh masakan kan, itu meringankan. Sebab itu Nabi
Bila takziah, Nabi jumpa tuan rumah, ahli keluarganya, dan beritahu, la tahzan, ittaqillah, wala tahzan. Takwalah kamu pada Allah, jangan sedih. Inna lillahi ma'akhadha. Sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang dia miliki. Anak puan yang meninggal itu milik Allah. Sekarang Allah ambil miliknya, jadi bukan milik puan. Bermana puan tidak kehilangan siapa-siapa. Itu maksudnya. Kalau itu dia dipahami oleh ibunya tadi pasti, kenapa saya sedih? Kenapa saya merasa kehilangan? Sedangkan yang mati itu bukan milik saya. Orang yang merasa kehilangan pasti sedih. Betul. Orang yang kehilangan pasti merasa sedih. Kenapa sedih? Karena kehilangan kan? Kenapa orang kehilangan karena sedih? Karena kehilangan dia sedih. Karena ia merasa memiliki. So itu Nabi kata, Tuhan tidak kehilangan siapa-siapa. Yang meninggal itu milik Allah. Sekarang Allah sedang ambil. Siapa boleh? Itu nama takziah. Kalau kita takziah malah sebaliknya, ya saya ikut ini, tapi yalah saya tahu kalau awak memang tak boleh menerima satu. Itu kalau saya pasti tak tahan tuh. Itu tukang kipeh-kipeh namanya. Saya paham lah, puaskanlah kalau you nangis 1 minggu pun saya paham lah. Itu bukan takziah, itu kipeh-kipeh. Takziah itu membantu. Iya. Kalau dia murung kita hibur, kalau dia susah kita akan, kalau ada masalah kita selesaikan, itulah takziah. Dan takziah Nabi paling yang betul-betul paling tepat lah. Sesungguhnya Allah mengambil apa yang dia miliki. Dan sesungguhnya bagi Allah itu apa yang dia beri. Maknanya dahulu ketika kamu dapat anak, itu sudah milik Allah. Allah sedang berikan pada kamu. Sekarang anak itu yang milik Allah, Allah ambil. So kamu kehilangan siapa? Itu kalau orang itu katalah merasa lah, dapat merasakan berdialog dengan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu mengeluh macam tak puas hati? Ya sebab anak saya hilang. Tak, bukan hilang, saya ambil. Ya Allah, kenapa engkau ambil? Lihat, ini milik aku. Coba macam mana kalau kita, katakanlah kita bayangkan kita sudah berdialog dengan Allah. Aku tak suruh kamu sedih, aku suruh kamu sabar. Bila kamu sabar, aku bagi ganjaran. Itu takziah. Jadi seelok-eloknya takziah apa? Lama atau sekejap? Sekejap. Seelok-elok takziah itu sekejap. Itu hukum hakam ya. Kalau adat Melayu, seelok-eloknya. Takziah, yakni bermalam. Memang ini saya yakin kita sering kali menghadapi masalah hukum agama karena kita sudah lebih banyak dikuasai oleh budaya, itu masalahnya. Jadi bila kita nak lari pada agama, iya tengok, Imam Syafi'i itu tak suka kumpul-kumpul tak ada makan karena itu akan yujaddidul hazan. Kata Imam Syafi'i. Boleh memperbaharui rasa dan itu tidak boleh. Sebab kalau sedih lagi, maknanya sudah apa tuh? Ihdad balik kan. Sedangkan maksimum hanya lebih 3 hari ya sudah biasa tak ada. Sudah meninggal dah 4 hari lepas. Usahakan untuk buang. Tidak boleh terus-menerus menunjukkan kemurungannya, kesedihannya, itu tak boleh. Bahkan dah 1 tahun, sebenarnya itu minta maaf ya. Ada kadang selalu orang ulang tahun kematian. Itu pergi ke tempat ini sambil itu budaya Kristen sambil pasang lilin apa namanya? Alam menyalakan lilin, lampu di tempat. Tak gambar. Ingat tak dulu Highland Towers masa rukuk tu? Sujud. Bukan rukuk. Kalau rukuk macam tu aja. Highland Towers masa sujud tu kan. Kan banyak terkorbankan. Kan setiap tahun ada ahli-ahli waris yang datang ke tempat itu.
kumpul-kumpul, lalu menyalakan lilin, lalu apa? Temenung kapan? Apa namanya itu? Candlelight apa? Candlelight Wigil apa? Candlelight Wigil nama dia. Itu dilarang oleh agama. Itu akhirnya, oh iya ingat lagi nangis lagi. Tak diterima ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu hanya untuk perempuan. Sahaja berkabung. Sempena kematian siapa saja. Tapi tidak lebih 3 hari. Kecuali bila yang meninggal itu suami. 14 hari. Dan 14 hari itu juga merupakan iddah bagi mereka. Lelaki tak boleh. Sebab itu coba jamaah sekalian. Kalau kita cakap lah, ini cakap hukum ya. Ini bicara hukum ya, bukan bicara jangan dianggap nanti kita menentang apa derhaka pada ini. Kalau katalah orang besar meninggal, sultan ke apa, biasanya kita disuruh apa? Bergabung. Cara bergabungnya? Seminggu. Itu kan tanda menunjukkan apa ya? Itu ekspresi kesedihan kan, walaupun hati enggak sedih. Itu bukan dari Islam. Itu daripada Islam. Tapi itulah karena undang-undang kita ini lebih kuat rasanya daripada Islam. Ya itu pun susah, memang susah. Memang susah. Tadi apa yang saya katakan awal tadi? Berkabung hanya bagi perempuan. 3 hari maksimum, kecuali bila yang meninggal. Itu kan kok idah. Tahu kan ini itu saya katakan agama ini cara main juga ikut emosi. Kalau ikut emosi, ya mestilah anak diambil itu dari pastilah 6 tahun tak hilang-hilang. Agama ini ya cuman ya prinsipnya kepada hukum agama. Sami'na wa ata'na. Adapun sedih itu fitrah. Oke. Asal sedian itu jangan kita lepaskan, ekspresikan sama ada melalui ucapan atau melalui perbuatan. Itu tidak boleh. Rasul SAW ketika putra baginda Ibrahim anak Nabi, daripada ibunya Maria Al-Qibtiyah, umurnya dalam sejarah mengatakan 16 bulan saja. 16 bulan. Coba anak laki Nabi ini tak ada yang hidup. Masa semua masih kanak-kanak. Nabi sedih dan Nabi nyatakan sangat menyayangi putranya Ibrahim. Ketika Nabi melihat anak yang meninggal itu, mata Nabi mengalirkan air mata. Lalu sahabat tegur, ya Rasulullah, lima tabki. Ya Rasul, pasal apa engkau menangis? Bukankah engkau juga yang melarang kami menangis, sedih? Nabi kata apa? Yakni hati sedih dan mata mengalirkan air mata. Mana Nabi cerita tentang fitrah manusia. Yang dilarang oleh agama, bila kesialan kamu itu kamu ekspresikan melalui ucapan atau tindakan. Tindakan contohnya apa? Meratap. Masuk bilik kunci 3 hari tak makan tak minum. Suruh mandi tak nak. Sudah macam orang bilang. Koyak-koyak baju. Orang Arab dia koyak baju. Wah, tepuk muka orang ini. Sambil mulutnya pula, cakap yang apa? Apa orang Melayu kata? Meratap ya. Niahah kalau dalam bahasa Harisnya. Mulutnya cakap yang membebel lah. Ini saya sedih. Rupanya itu permintaan makan terakhir. Yang terakhir dia minta putu mayam. Saya tak sempat berikan, meninggal. Gitu. Putu mayam punya pasar pun jadi meratap. Mulut kena kunci. Tindakan tetap biasa. Nah, tak boleh menunjukkan apa ya. Niahah itu itulah.
Kalau orang Arab pukul-pukul muka, koyak-koyak baju, bergulik-gulik ini. Atau duduk termenung aja dipilih, tak nak tengok orang, tak nak duduk. Tak nak pakai baju, tak nak makan. Wah, itu dosa itu. Itu yang tak dibenarkan. Jadi kalau hati sedih itu fitrah, itu naluri. Dan itu dia mengaku. Karena kalau sedih pun tak boleh. Kalau hati, sebab sedih ini zaman sekarang bukan pilihan kita ya. Sedih ini bukan pilihan kita. Bukan mukhayyar, tapi musayyar. Maknanya memang dah di luar kawalan kita. Di luar, kalau yang meratap itu di kawalan kita. Jadi kalau sedih tak boleh, mana orang tu suruh happy lah. Jadi kalau istri atau mana meninggal, ya sudahlah, apa namanya, panggil pancaraga, nah, itu bukan melampau. Kalaulah sedih tak boleh, mafhum mukhalafahnya dalam bahasa usul fikah, suruh gembira, begitu kan. Gembira boleh panggil keroncong. Tapi saya tertarik. Ada seorang sahabat. Dia sebenarnya ialah ditinggal mati oleh ahli keluarganya, sangat disayang. Ini lelaki ya. Sedih memang ada. Karena itu di luar kawalan kita kan. Kemudian dia pergi ke tanah perkuburan. Setelah beberapa tanah dia ke kubur. Lalu dia ingat bahwasanya setan ini berada di mana-mana. Allah suruh kita sabar. Kan? Jangan sedih yang diekspresikan melalui perbuatan atau apa-apa. Setan pula, aku nak pastikan orang ini tak ada sabar. Jadi sahabat ni, karena ingat itu, masa ziarah kubur itu, sambil senyum-senyum. Senyum seorang. Ya, berdoa pada Allah, lalu itu senyum. Sahabat kawannya menyertainya, pelik ya. Ini apa ni? Sejak bila dia senyum-senyum seorang? Di atas kubur keluarganya boleh senyum, bayangkan. Sekali dia balik, ditanya, saya mau kawan, kenapa saudara tadi tersenyum? Iya, karena saya nak pastikan, nak buat setan kecewa. Sebab setan seronok kalau tengok manusia akan terus-menerus murung kerana kematian. Oh, setan terbuat ini yang guna. Jadi agar setan ini kempunan, aku senyum. Jadi setan pun ya kempunan lah karena gagal. Jadi senyum itu bukan karena dia tak sedih, karena niat dia nak memperdayakan dalam sungguh lepas maaf seperti itu. Tapi karena kita tak nampak setan, ya mau menangis pun tak bisa. Jadi ihdat, saya ulangi, itu bukan idah. Dan ihdat sebenarnya hanya dibenarkan bagi kaum wanita. Itu saja. Kaitannya dengan kematian, kita kata berkabung. Berkabung. Untuk kaum wanita saja. Tidak untuk kaum lelaki. Saya itu sahabat-sahabat lelaki, mana ada yang berkabung? Suami istri meninggal, anak meninggal, bahkan anak mati di medan perang. Ya, tak biasa telah menjalani. Tak, Rasulullah boleh cuti tak? Pasal anak saya baru mati lah, saya tak ikut perang. Mana ada? Oh, malam ini saya tak pergilah tarawih ikut Rasulullah sebab abang meninggal. Tak ada. Baca ayat itu sahabat. Mana kehidupan betul-betul berjalan seperti biasa. Hati boleh jadi sedih, tapi jangan ekspresikan dalam itu melalui perbuatan. Itulah hikmahnya. Jadi hikmah idah saya ikut yang kedua itu, untuk mengetahui suci ataunya rahim. Sebab itu bila orang itu sudah bersalin, automatically pasti semua fingerprint yang ada dalam itu, wah memang licin, selicin-licinnya. Dan
penjelasan daripada apa namanya Dr. Rafiq Bisri itu, kalau dalam rahim perempuan itu mengandungi lebih daripada satu mahni, perempuan itu akan terdedah pada berbagai penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan boleh meninggal dalam keadaan mengejut. Di antara penyakit yang berbahaya, salah satu puncanya ya, bukan satu-satunya puncak, yakni kanker. Kanker rahim. Salah satu apa namanya yang menyebabkannya. Tapi jangan kita pukul rata bila orang punya kaki saya mana itu bukan. Itu kesan akibat ringan daripada bila belum tidak bersih bercampur. Bahkan ada penyakit yang dokter tak tahu apa penyakitnya dan boleh meninggal bila-bila masa walaupun tanpa amaran. Tanpa amaran. Kalau tidak, nanti bila umurnya sudah lanjut, maknanya ya sel-sel dalam tubuhnya sudah mulai banyak yang mati, sel tulang banyak mati, sel kulit banyak mati, kan? Sel kuku, sel gigi. Sementara kalau kita masih muda kan ada apa? Kalau hari ini katalah sel kita bila dia mati 5.000, kan ada partnya, ada penggantinya kan, supaya part lah 5.000 juga. Yang biasanya kualitinya lebih kurang sama. Bila umurnya makin meningkat, di mana hujung DNA kita makin memendek, DNA ini ada topi yang sebenarnya, dia ada topi. Topi dia namanya telomere. Dan telomere itulah yang mengarahkan, mengantar sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang lama. Bila kita sudah berumur, telomere itu makin pendek. Sehingga kalau yang mati 10.000, yang diantar mungkin 200. Itu hanya tulang bukan makin kuat, kulit bukan makin licin. Kan? Gigi bukan makin. Nah, masa itu pesan daripada Gusmah yang macam itu akan bermaharajalela. Karena tentulah antibodi seorang itu sangat. Ada yang betul-betul tinggal tulang pun ada. Ada yang betul-betul rasa sakit tapi tidak kira pasti apa dari mana apa puncanya. Ini kata Dr. Rafiq Bisri. Rafiq Al-Misri. Al-Misri. Karena orang Mesir. Dia profesor di Mesir. Dr. Rafiq. Dia ada seorang saja Muslim juga, pakar dalam toksologi. Toksologi. Yang Muslim banyak sekarang nih. Karena alhamdulillah lah sarjana Islam dalam hal ini pun tidak kekurangan lah insya Allah. Selama ini kan kita hanya merujuk kepada yang non Muslim kan. Seakan-akan alhamdulillah sekarang Muslim. Di Yaman banyak. Yang belum lama meninggal ini Masya Allah. Itu saintis yang dikagumi oleh orang Barat. Bahkan berjaya mengislamkan atau menyebabkan saintis non-Muslim memeluk agama Islam. Apa namanya? Saya daripada Kanada. Memeluk agama Islam setelah berbincang, bermuzakarah, berdebat dengan saintis daripada Yaman. As-Syekh belum lama meninggal. Allah pada jadi lupa bulan. Belum lama, baru beberapa bulan yang lalu. Terkenal sekali. Dia pakar lah. Dan kepakaran yang menonjol dari Yaman ini, yakni dalam bidang apa namanya embriologi. Embriologi. Itu sangat tersohor lah. Bahkan saya dari Kanada pun yang juga pakar bidangnya akhirnya kalah berhujah dengannya. Ketika beliau bercerita tentang embriologi, cerita tentang nasiah. Nasiah ini dokter-dokter pakar pun selama ini termasuk dokter Eropa tak dapat memahami apa fungsinya. Nasiah ini otak bagian depan ini. Frontal lobe. Kami belajar dulu dipanggil namanya lobus frontalis. Bahasa Latinnya lah. Kami dulu banyak bahasa Latin. Lobus frontalis.
Ya frateluk lah. Jadi al-mukh fi muqaddamati ra'si. Otak bagian depan. Ini yang burung apa tempurung. Dahi ini. Sehingga apa namanya? Karena disitulah pusat segala-galanya. Arahan, informasi, perasaan, nak buat ke nak buat, suka ke tak suka, nak ambil benda itu atau tak nak ambil, patuh atau jahat, semuanya arahannya datang daripada orang tu nak cakap bohong ke nak cakap jujur, yang mengarahkan otak bagian depan. Yang panca indera kita yang paling dekat dengannya, yakni mata. Jadi saraf mata saraf yang paling dekat dengan otak bagian depan. So itu kalau orang nak cakap bohong atau benar, lihat matanya. Mata boleh menunjukkan orang itu cakap bohong ataupun tidak. Saya lupa lah, dulu ada satu sarjana bagian itu, diambil dari satu syarikat besar di Jakarta, ditugas untuk menginterview pekerja-pekerja baru. Yang habis tak baru itu, dia dilibatkan. Jadi mula-mula dia bingung. Apa aku dengan aku? Sebab yang dari ini orang besar-besar, dia semua layak belaka. Double degree lagi. Jadi kata bosnya yang dah Muslim ini, tak satu tugas awak nanti untuk menilai jawaban orang itu jujur atau tidak. Sebab kalau nak tanya sijil, mereka layak semua yang kerja yang ini. Jadi tanyalah tentang bila anda nanti jadi terpilih, agak-agak berapa umpamanya gaji yang awak minta? Dia jujur atau tidak? Bagaimana nanti awak akan memajukan saya? Jadi dia hanya berikan matanya aja. Sarjana ini hanya matanya. Sebab kalau orang ditanya katalah, dahulu sebelum kamu kerja di sini, kamu kerja di mana, apa kerja kamu, berapa gajimu? Kalau orang itu kata matanya tengok ke kanan ke atau ke bawah ke, itu maknanya lain. Kalau itu melirik ke kanan atas atau ke kanan ke atas kiri, itu mana lain. Dikata kalau ke kanan macam itu mana dia coba apa ya? Bukan cuma mengingat, sebenarnya coba untuk apa istilahnya? Ya coba untuk bercakap tak betul, untuk mencari cara ayat yang boleh diyakini oleh yang bertanya, sedangkan benda tak betul. Tapi kalau ke bawah itu mana betul. Dengan itu akhirnya bagi habis interview bagi tahu bosnya, yang ini boleh ambil mata itu boleh dan betul kata Nabi. Apa Nabi? Nabi ngajak kita doa apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Betul kan? Bersihkan hati kami ya Allah dari munafikan. Wa min alsinati minal kadhib. Dan bersihkan lidah kami dari bercakap bohong. Wa minal amali wa min amali mirya wa min riya, dan bersihkan amal kami dari riya. Wa min khailatil a'yun, dan ya Allah bersihkanlah kami mata kami daripada khianat, tidak amanah. Hadis itu akhirnya dikaji oleh sarjana Muslim. Apa kena mengenai mata khianat? Ada ke mata khianat, mata jujur? Nabi kata ada mata khianat, ada mata jujur. Apakah mata khianat itu mana mata yang memanjang ke kanan kiri, yang jujur ke atas? Rupanya gerakan mata adalah ayun. Itu erat kaitannya dengan lobus frontalis. Dan sekarang bukan lagi rahasia karena saja Muslim pun sudah banyak yang kajinya. Dan itu dipahami oleh saintis Yaman tuh. Sehingga banyak saintis Kanada menggunakan Islam. Karena kagum, macam mana ilmu yang sangat canggih ini dan tepat rupanya ada dalam Al-Quran. Dia kata ada dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Nabi mengetahuinya, sedangkan Nabi hidup di padang pasir 1400 tahun yang lalu, kalau tidak diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Tuh, aja mas sekalian.
Yang berapa oleh gua. Silakan mengikuti. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.